Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bantul, beliau Bapak Profesor Dr. Rianto M.Hum. Yang terhormat pula Bapak narasumber kita, Bapak Kiai Muthaha Arkanuddin, Bapak Ketua peserta ngaji falakiyah SNU Bantul Ramadan 1440 Hijriah rahimahumullah. Disyukur mari selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita diperkenankan untuk ijabah dakwah, memenuhi apa yang menjadi kansenan kita, yaitu untuk ngaji falakiyah dalam rangka menambah hasanah wawasan kita terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang mengantarkan kita dari dunia kegelapan menuju ke dunia terang benderang. Bapak-bapak semua yang kami hormati, sebelum ngaji falak disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muthaha, terlebih dulu kita sampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Akan tapi apabila kami dalam menyampaikan rangkaian acara nanti banyak kesalahan, kesalahan yang sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian kedua sambutan. Sambutan yang pertama oleh beliau Bapak Ketua Lembaga Falakiyah. Sambutan yang kedua memohonkan pada Bapak Ketua Tanfidiyah PCNU Bantul. Dan acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu ngaji falak yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muthaha. Dilanjutkan acara yang keempat, lain-lain dan akhir yang adalah penutup. Demikian acara yang dilaksanakan. Marilah langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengharap ridho dari Allah. Juga ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dan sampai menuju ke ini kita akan berjumpa kita. Terima kasih. Langsung saja jalan kedua, yaitu sambutan. Yang pertama kita mohonkan pada beliau Bapak Haji Tarso untuk menyampaikan sambutan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Matur tahmiro para wali, para kiai kang kita tatini, sepuhan panjenengan Bapak Ketua Tanfidiyah Bapak Profesor Haji Rianto M.Hum kang termuliakan ugi narasumber Bapak Ustaz Muthaha Arkanuddin, rekan-rekan pengurus lembaga falakiyah NU,
Bantul dan semua Bapak Kiai santri madrasah Falakiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan syukur kehadiran kita dipertemukan di tempat ini bermuajahah dengan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan tuntunan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih kehadiran para kiai semuanya yang hadir di tempat ini mengenai undangan dari lembaga Falakiyah PCN Bantul untuk menyelenggarakan menghadiri terlaksananya kegiatan pertama dari kepengurusan pertama lembaga Falakiyah untuk masa hikmat 2024 hingga 2029. Tentu mohon maaf banyak yang kurang berkenan dalam kami menyambut menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kira itu yang pertama, dan sekali lagi ucapkan selamat datang. Semoga pertemuan di kita ini awal ini yang memberikan keberkahan, mendatangkan keberkahan buat kita semua dalam mencari ilmu. Sekalian terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang sudah beberapa waktu lalu kita sampaikan untuk bisa mengisi acara selama bulan suci Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf banyak yang kurang berkenan ketika kemarin malam ternyata sudah lebih mendahului untuk datang di tempat ini. Jadi mungkin ada miskomunikasi gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Tanbidiyah bahwa acara malam hari ini adalah merupakan salah satu program lembaga Falakiyah yang direncanakan ketika dilaksanakannya rapat musyawarah cabang, rapat kerja, yakni yang dinamakan dengan Madrasah Falakiyah. Isinya ngaji ilmu falak. Insya Allah akan dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah 4 kali pertemuan dengan sekretaris nih. Jadi menurut saya ditunjuk ketua, kemudian sekretarisnya Pak Ihsan. Ada 2 pengurus lagi, Pak Haji Bayu Dirgohandoyo. Kemudian yang kedua Bapak Haji Pak Imran Rosadi. Sama tahu ngisi terawih ya, ngimai terawih di Condong Catur, jauh banget Saya juga Condong Catur kok. Ini kan pakai Condong Catur, gitu. Nah, kalau itu kan rumahnya sini Sewon. Oh iya, Sewon. Yang insya Allah nanti akan kita bukan berarti pintar tentang ilmu Falakiyah, tetapi kita hanya ingin bagaimana nanti bisa mengelola lembaga ini untuk memberikan memfasilitasi warga Nahdien khususnya dalam para peminat ilmu falak untuk bisa belajar bersama seperti di tempat ini. Yang kedua, ini karena kita terkait tidak hanya dengan warga NU, tetapi warga NU yang ada di sekolah, di madrasah. Kami sudah koordinasi dengan lembaga Ma'arif, Bapak Ketua, dan lembaga Ma'arif memberikan pilihan-pilihan alternatif akses yang bisa lembaga Falakiyah masuki. Pertama, lembaga Ma'arif memberikan solusi. Lembaga Ma'arif kan memiliki program inisiasi pengkaderan, gitu ya, pengkaderan di sekolah. Kemudian nanti ketika pengkaderan ada materi falak salah satunya di situ. Karena kalau misalnya lembaga Falakiyah kemudian mendatangi setiap sekolah semua siswa tentu ya bukan
bukan Superman ya. Jadi nanti akan diinisiasi mungkin sekolah kader tadi, dan itu tidak semua siswa mungkin gitu, kalau tidak salah dari penyampaiannya nanti bisa masuk lewat situ. Nah, akan kita masukkan ilmu falak di situ. Nah, yang kedua nanti bisa masuk ke ini perkumpulan guru ma'arif apa MGMP apa namanya itu. Ya, jadi ini bukan siswanya tetapi gurunya. Nah, sekalian yang ada Pak Muntoha nanti mungkin bisa kita pikirkan terkait ini, terkait guru-guru beserta materi untuk para siswa bagi kader NU yang ada di sekolah itu. Mungkin terkait kurikulumnya atau nanti termasuk narasumbernya. Kami juga sampaikan bahwa lembaga Falakiyah tidak memiliki biaya untuk memfasilitasi itu. Nanti mungkin bisa dibicarakan di lembaga ma'arif sebaiknya seperti apa terkait persoalan. Karena di kita ini kalau ada kegiatan mesti harus ada ya minimal ya wedangan rutin itu. Kami sudah sampaikan itu. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan pondok pesantren, itu kami sudah dapatkan gurunya, mantu Ibu Ida. Beliau sudah bersedia untuk ngajar kitab ilmu falak. Kalau beliau menyampaikan, saya paling bisa untuk tidak saja nggak masalah, yang penting nanti ada kegiatan mengawali ngaji kitab falak kita adakan nanti mungkin pasca Ramadan gitu. Nah, tempatnya di mana kita belum kita bicarakan lebih lanjut. Yang penting besok ada. Kemudian yang berikutnya ini kegiatan rutin yakni pelaksanaan hisab ru'yahnya. Kita akan laksanakan minimal setahun 3 kali untuk penentuan 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Adapun kalau misalnya nanti kita berminat Bapak-bapak sekalian setiap bulan misalnya, enggak masalah, karena di sana juga ada dari BMKG setiap bulan mesti ada, gitu ya, ikut nimbrung di sana di POB saya bela biru itu tempatnya. Itu insya Allah mungkin kegiatan diantaranya akan kita laksanakan untuk kepengurusan masa hikmat ke depan. Dan untuk materi selama Ramadan, khususnya di awal ini, kemarin kita sudah sampaikan gimana kalau kita membicarakan terkait dengan KHGT, kalender Hijriah global terpadu. Tunggal, bukan terpadu, walaupun terpadu itu jadi salah satu pilihan perserikatan ya, tapi yang dipilih tunggal. Dan itu sebenarnya kalender Hijriah global ini bukan inisiatifnya perserikatan, itu sudah sejak pertemuan di mana ya Pak? Ya pokoknya nanti ceritakan apa itu KHGT gitu ya, seperti apa sistemnya digunakan, kapan direalisasikan gitu ya. Karena sebenarnya saya sudah baca, tetapi sedikit barangkali nanti Pak Mono akan menyampaikan terkait KHGT ini. Kalau memang cukup untuk malam ini, kalau misalnya kurang ya nanti tambah dengan mungkin fenomena penentuan awal bulan Ramadan 1440 Hijriah. Seperti apa gitu ya. Kemudian konsekuensi dari posting-posting itu seperti apa lah. Terkait KHGT, bagaimana NU mensikapi penerapan KHGT yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Itu ada 33 katanya itu kemarin saya dengarkan. Nanti mungkin dari Pak Mutoha bisa menyampaikan setidaknya salah satu atau mungkin bisa 2 dari itu, karena mungkin minggu depan kita sudah materi substansi palak itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah telah memfasilitasi acara lembaga Falakiyah ini. Jadi kenapa di PCNU? Karena kemarin sampaikan kalau di PCNU kan kita sudah terbantu, tapi kalau di luar kita memikirkan yang lainnya, itu agak repot juga begini. Nah, terima kasih sekali lagi
karena tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk dari Ketua Tanbidiyah, mungkin lembaga paliknya tidak bisa menyelenggarakan seperti malam hari ini. Ini kita syuting lewat Facebook, tapi milik saya pribadi. Mohon maaf nanti kalau misalnya harus off the record ya saya matikan gitu, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak masalah akan saya on-kan sampai selesai. Kalau itu Facebook saya buat sampai selesai. Nanti insya Allah rilisnya akan kita buat untuk kita sampaikan ke Pak Sekretaris biar nanti diupload di webnya PCNU seperti ketika yang kemarin itu sudah bisa dibaca di webnya. Dan terima kasih. Mohon maaf agak panjang waktu yang diberikan, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin nyuwun sambutan dari Bapak Ketua Tanbidiyah sekaligus saran dan sebagainya. Demikian sambutan dari Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Bantul yang telah disampaikan oleh Pak Tasor terkait dengan beberapa program Lembaga Falakiyah ke depan. Kita lanjutkan dan kita mohonkan sambutan berikutnya dari beliau Bapak Ketua Tanbidiyah PCNU Bantul kepada Bapak Profesor Dr. Yanta M. Hum. Waktu kami persilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala quwwata illa billah, wa ba'du. Sampun Bapak Yai Mutoha Namuddin satu kehormatan, Pak Haji Tarso dan kawan-kawan dari Lembaga Falakiyah PCNU Bantul, Bapak-bapak semua yang berbahagia. Yang pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Yai Mutoha di sela kesibukan beliau dari catur tunggal, sering satu jam dari sini. Terima kasih. Ini karena kalau enggak karena cintanya pada kita semua, neng omah enak makanya. Jadi kita sampaikan terima kasih semuanya, Pak Kasur dan kawan-kawan, Bapak Stereo. Kalau ada kegiatan-kegiatan ilmiah kita ini rasanya senang, tentrem rasanya, mulai ilmu, mulai itu kan faridotun, orang kenapa warna faridun tapi faridotun, kalau tak kita, mulai ilmu ini wajib kita tenanan, cara ini orang ini faridotun, kenapa tidak faridun tapi faridotun. Ada tekanan pentingnya mulainya ilmu. Apalagi kita ini kan Nahdlatul Ulama itu zaman dari alim, wajib banget pinter ini. Jadi kebangkitan cendekiawan muslim. Luna adilnya seneng ilmu, orang bikin ilmu, senengane nopo seremoni. Makanya benar orang cocok kalau sing dikarepe orang muassis. Nah itu benar, kita terima kasih Pak Mun di sela kesibukan beliau untuk berbagi ilmu untuk kita semua ya. Dan ilmu falak ini termasuk ilmu sih agak langka ya. Langka. Dulu ketika kuliah itu 4 SKS, sekarang itu dipotong tinggal 2 SKS. Itu pun tidak semua prodi sekarang ada mata kuliah ilmu falak. Masih ilmu falak. Seperti hanya ilmu faraid itu juga
langka. Nah, oleh karena itu ini adalah khazanah keilmuan kita semua. Mari kita, saya berharap para bapak mengikuti kegiatan ini awal sampai akhir soalnya mungkin bukan komplit itu ya sini tanggungnya mau ramai tanggung ya. Paling enggak nanti kan kita punya ilmunya bisa memedomani termasuk misalnya ini Pak mungkin nah subuh ini kan selisih berapa biasanya 8 menit ya antara Ramadan dan kasarannya ngoten niku. Jadi nak poso ngene iki sing wis imsak apa sing lagi adzan kesadaran subuh niku sing Muhammadiyah lagi imsak. Waduh, menundi tidak. Apabila kita sudah baru tahu gitu. Karena mungkin tetangga kita juga tidak semuanya nahdliyin, barangkali juga ada Muhammadiyah dan seterusnya. Kemudian yang praktis-praktis itu juga mungkin untuk penentuan arah kiblat. Dan itu insya Allah nanti sudah diajarkan atau barangkali mungkin para bapak sampun paham tentang kita, alhamdulillah. Dan untuk kegiatan-kegiatan semua lembaga, ini termasuk lembaga Falakiyah, insya Allah nanti kalau di BCA itu ya nanti kita raketum berulit dan tok. Ini insya Allah makin dicekapi, makin cekap hubungan oleh Pak Ahmad Khalid, makin insya Allah ruangan ini pun langsung konsumsi insya Allah nanti sudah disiapkan. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan ke depan kalau mau di kantor itu, saya kira kalau di kantor itu ini bagian tengah nih. Nah ini namun Pak Mun ini sing ngatur. Ya, nah kita semua ini kita harus posisi di tengah. Oke. Ya mungkin bisa itu Pak Mun terus ganjaran belum panjenengan. Insyaallah jadi amal syariah manfaat kagem bangun keluarga. Bila mekaten semanten saya itu matur nuwun ingkang kathah mugi berkah kagem kita sedaya. Kula kinten mekaten sampun kula kirang mungkin pangapunten kula matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada beliau Bapak Ketua Tanfidh PCNU Bantul Bapak Profesor Dr. Rianta Edmum yang telah menyampaikan sambutan serta pemberian motivasi bagi kelangsungan dari pelaksanaan ngaji falak bersama dengan Pak Muhtara Arkanuddin. Selanjutnya tibalah pada acara inti dari pertemuan kita malam ini, yaitu ngaji falakiyah. Oleh karena itu mari kita siapkan seluruh pikiran kita untuk fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhtara Arkanuddin. Oleh karena itu pada beliau langsung saja waktu kita persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa ftiru li ru'yatihi fa in hum ma'alikum fa'milu tadasabana salasin. Yang kami hormati Ketua Panitia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, Romo Kiai Besar Dr. Rianta MUI, dan seluruh jajaran lembaga falakiyah PCNU Bantul serta para peserta ngaji falakiyah yang saya hormati, yang dirahmati
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nun sewu romoyai kami kula mulai mawon ya. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan mengaji falakiyah sesi pertama ini sesuai order dari Bapak Ketua Lembaga Falakiyah Pak Tarso Al-Iqbal tentang penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah yang lalu. Ya mungkin hal-hal yang terkait dengan, kalau boleh dibilang kasus ya kasus, kalau boleh dibilang ini ya semacam tragedi ya tragedi. Tapi kita perlu tahu sebagai pegiat falakiyah biar tidak nyasar kemana-mana, karena ini memang masalah-masalah yang sangat krusial sehingga cukup sensitif sebetulnya untuk dibicarakan. Tapi kalau kita tidak mengetahui pokok persoalannya, masalahnya dan sebagainya, kita akan hanya menjadi orang-orang yang kadang berpendapat tapi tidak pakai ilmu. Bapak-bapak yang kami hormati, judul teorinya memang teori visibilitas, tapi nanti insya akan menyinggung semua hal yang terkait dengan masalah yang akan kita bicarakan. Target saya sih satu kali pertemuan untuk malam hari ini, serta bisa memahami dan bisa membaca peta visibilitas di teori memang, dan bisa nanti kita aplikasikan dalam kegiatan Ruqyatul Hilal kita. Saya pikir harusnya kita paham sebagai pegiat falakiyah membaca grafik yang ada di depan ini. Data awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Posisi hilal saat ghurub pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2025. Istimewa terjadi pada Jumat 28 Februari 2025 pukul 7.4452 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini paham ya? Artinya paham. Udah berkali-kali ikut ya. Ini data istimewa. Data istimewa itu data saat bulan dan matahari saat itu paling dekat, karena jangan-jangan belum tahu prosesnya. Ya, dan saya jelaskan secara simpel. Matahari dan bulan itu kalau kita lihat dari bumi, terbit di timur, terbenam di barat ya. Kinten-kinten naik balapan matahari kali bulan pengetan sarang sampai terbenam itu siapa yang duluan? Apa bareng? Jangan risau ya. Nah, jadi sudah dihitung dan diukur oleh ahli falak bahwa ketika terjadi istimewa pagi hari pukul 6 pagi di timur, istimewa itu bulan dan matahari bersama start ya. Kenapa bisa start? Ya karena nanti ada yang kecepatannya beda, sehingga pas muter-muter beberapa kali ketututan. Nah, pas simpangan itu namanya istimewa. Ini mirip ketika ada orang lari dengan kecepatan beda, ada yang lambat, ada yang cepat, mengelilingi stadion. Maka nanti ketika dia berangkat bersama, suatu saat akan kesusul, gitu. Nah, saat kesusul itulah dinamakan ijtima. Nah, karena putaran bulan itu mengelilingi bumi tidak tetap, angkanya genap 29 atau 30, tapi adalah 29,5 hari. Itu adalah periode saat bulan disusul oleh matahari. Muter-muter itu ya. Saat disusul, lamanya nyusul berapa hari? 29,5. Makanya ijtima atau disusulnya bulan oleh matahari ini tidak selalu terjadi pada pagi. Bisa juga sore, bisa siang, bisa malam.
karena ada setengahnya itu. Nah, genap 29 atau tetap 30 itu kesusulnya di situ saja, ya. Nah, maka dari itu konsep dari istimak adalah saat bulan dan matahari berada pada garis ekliptika yang sama, sungguh ekliptika. Jadi kalau kita ukur dari misalnya katakanlah timur, ya, matahari dan bulan bareng itu nanti bergerak. Ternyata saat matahari terbenam, bulan itu masih di belakang. Dan berapa selisihnya? Selama dari jam 6 sampai jam 18 itu berapa jam? 12 jam. Itu bulan tertinggal 6 derajat. Bulan tertinggal berapa derajat? 6 derajat. Atau kira-kira tertinggal 24 menit. Berapa menit? 24 menit. Akibatnya apa? Istimak ini akan menjadi kunci berapa tinggi bulan saat matahari terbenam. Kalau mau nek istimak itu jam 6 nih kok, irtifak tinggi bulan berapa? 6. Jadi matahari terbenam, tinggi bulan 6. Kalau istimaknya jam 12 siang, bergerak, matahari terbenam, tinggi bulan pinter, tinggi hilal. Nah, kalau dihitung rata-rata 12 jam ketinggal atau ketinggian 6 derajat, berarti setiap 1 jam berkontribusi sebanyak setengah derajat. Oke, betul. Nah, sekarang kalau istimaknya jam 12 siang, matahari terbenam pukul 18, itu berapa jam? 6 jam. Pokoknya matematika angel. Hitung jam berolas untuk maghrib jam 18, kenapa pokoknya angel saja. Mumet betul toh, akan ngentang-ngentang itu. Betul nggak? Pokoknya hitung-hitungan jam. Istimak jam 12 siang. Istimak ini bulan dan matahari bersama. Lalu pukul 18, 6 jam kemudian hilal akan ketinggal atau tingginya berapa? 3, betul. Karena setiap 1 jam setengah derajat. Dari jam 12 sampai jam 18 ini 6 jam. Sekarang kalau istimaknya terjadi pada saat pukul 2 dini hari, dengan netang kalian model apa jenenge awang-awangan 2 sampai 18 itu 16 jam. 16 jam, setiap jamnya setengah, berarti 10 derajat. Tinggi hilal 8 derajat. Ya. Kita bukan bingung ya. Sekarang saya contohkan hilal atau bulan dan matahari jadi istimak pukul 18 sore hari. Maka tinggi hilal pinten saat itu 0. Betul. Karena hilal dan matahari berada di ufuk yang sama. Sekarang 1 hari berikutnya, saat matahari terbenam, tinggi hilal pinten 12. Karena 1 hari 1 malam itu 24 jam, maka tinggi hilal 1 hari berikutnya itu kira-kira 12 derajat. Hari berikutnya tinggi hilal berapa? Sudah kan?
kalau kita bayangkan dan kita buktikan di lapangan bahwa hilal atau bulan sabit di langit barat makin hari makin tinggi, sabitnya makin lebar. 7 hari kemudian tinggal kita kalikan 7 kali 12, ketemu sekitar 90. Sudah 90 berarti di atas kepala. Bulan tidak lagi berbentuk sabit tapi berbentuk seperti kue lengkar. Gimana? Separuh. Ya. Kita hitung lagi 15 hari kemudian kira-kira 15 kali 12 kira-kira ketemunya 180 derajat. Artinya 180 derajat itu matahari di barat, bulan ada di timur. Terjadilah fase bulan yang dinamakan badar atau purnama. Oke. Lalu 29,5 hari kemudian nanti matahari akan kembali menyusul bulan. Disitulah terjadi ijtima. Kalau tadi kita hitung ijtima ketemunya waktu maghrib, kita hitung tadi pertama, maka pada hari ke-29,5 ini tidak pada waktu maghrib karena ada unsur setengah. Setengah itu kan belum benar 24 jam ya. Maka kira-kira nanti terjadinya kalau nggak di timur ya sekitar timur atas atau timur bawah. Itu yang membuat ijtima setiap bulan selalu berbeda waktu. Itu. Maka ketika kita tahu sudah bagaimana ijtima itu terjadi, kita nggak akan ada masalah ketika kita misalnya tahu ijtima baru terjadi pukul 3 sore. Nah, kita udah punya bayangan. Kalau paling tinggi hilalnya 1,5. Ijtima pada pukul 10 pagi, yang paling baru 84 derajat. Ijtima pada waktu pukul tengah malam 00 berapa tingginya? 00 sampai 18 9. Gitu. Nah, baik, dari banyaknya data-data yang ada di dalam grafis data hilal ini, kita akan melihat yang pertama nanti adalah data hilal, posisi hilal, kurung matahari, kurungnya hilal, nanti ada visibilitas apakah masuk dalam kategori bisa terlihat mudah ini kalau di atas kurva hijau dan sebagainya. Ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Dalam teori yang dinamakan visibilitas hilal. Apa itu teori visibilitas hilal? Adalah teori tentang keternampakan hilal pertama kali dapat dilihat. Dinamakan first visibility. Ini saya kirim mudah ya di grup PDF-nya, nanti bisa sambil dibaca di rumah. Teori ini misalnya dalam bentuk persamaan. Aslinya persamaan. Persamaan itu ya matematika. Ada juga pernyataan. Ada juga dalam bentuk kurva. Ada yang ketiga-tiganya dia buat, ada yang hanya salah satunya. Banyak ahli yang meneliti, ini para pembuat teori ini, tidak hanya satu, banyak orang sehingga hasilnya bervariasi. Ada model A, model B, ada teori A, teori B, dan sebagainya. Di antaranya ada teori yang memang berdasarkan hasil observasi. Jadi data-data ru'yat dari berbagai kalangan dikumpulkan, lalu dibuat plot di dalam bentuk grafik, lalu dibuat persamaan regresinya, lalu nanti akan ketahuan plot grafiknya. Ada juga teori yang berdasarkan hanya pada asumsi. Asumsi itu mengambil contoh saja. Kalau yang berdasarkan observasi itu diantaranya ada teori yang dinamakan Danjon Limit, ada yang dinamakan teori Muhammad Shaukat Audah atau sering disebut teori visibilitas
visibilitas kode yang saya pakai karena dia yang paling dekat menurut saya kesimpulan teori dan praktek. Ada juga yang hanya berdasarkan asumsi. Salah satunya teori yang kita kenal dengan teori Mabim, ya, Mabim itu hanya asumsi-asumsi. Mengambil 3 derajat dari hilal yang paling rendah dan mengambil 6,4 derajat dari elongasi yang paling pendek. Padahal sebetulnya masing-masing data ini punya parameter yang berbeda. 3 diambil, aslinya itu elongasinya 20. Sedangkan yang 6,4 diambil elongasi itu aslinya ketinggiannya sekitar 6 derajat, bukan 3. Jadi kalau mengambil angka 3 itu dengan elongasi 6,4 ini ya nanti akan kelihatan titik itu jatuh dari kurva yang ideal. Di Indonesia istilah ini sering disebut dengan sebutan imkan ru'yah. Imkanur ru'yah itu aslinya sama dengan visibilitas tadi, hanya beda bahasa saja. Visibilitas telah diperhati banyak orang, setidaknya semenjak ribuan tahun yang lalu. 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada ilmu seperti ini, Pak. Nah, kita sekarang nggak belajar, sangat ketinggalan. Orang 2000 tahun yang lalu sudah mempelajari. Ingat, ini lusinan teori telah dibuat dengan berbagai variasi oleh para ilmuwan, terutama yang muslim-muslim, karena ini terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah. Di antaranya yang jelas ya bulan Ramadan ini dilaksanakan setelah terlihatnya hilal. Maka orang membuat berbagai teori-teori ketika nanti hujan, ketika nanti apakah ini hilal mungkin dilihat dan sebagainya, apa tidak. Apakah kalau ada pengakuan orang seperti ini bisa kita terima atau tidak. Itu tujuan dibuatnya teori. Dan penggagas teori visibilitas ini terbagi menjadi beberapa era. Di era Babylon, masyarakat waktu itu sudah beranggapan bahwa bulan sabit itu baru bisa dilihat dengan mata mereka jika telah melewati masa 24 jam atau istilahnya bulan mati. Nek orang Jawa pun nginep. Nek rembulan itu sudah menginap selama 1 malam, baru besoknya bisa dilihat setelah terjadinya ijtima. Nah, orang dulu udah pintar Pak, hitung ijtima udah bisa, walaupun mungkin masih kasar hasilnya, tapi sudah bisa. Nah, mereka sudah punya anggapan seperti itu, bahwa tidak serta-merta ketika hari itu terjadi ijtima sore harinya bisa dilihat, tapi harus nunggu 1 malam. Maka mereka memiliki teori bahwa umur hilal itu dari mulai disimak hingga matahari terbenam itu minimal 24 jam. Kok baru jam 12 sorenya ada hilal, kok banyak orang bisa melihat pakai mata telanjang ini? Patut dipertanyakan. Dulu aja waktu langit masih cerah, orang itu butuh waktu 24 jam. Nah, kok sekarang cuma 8 jam sudah iso. Orang hebat. Era pertengahan itu ilmuwan-ilmuwan muslim juga sudah banyak membuat teori-teori tentang visibilitas ilahi. Banyak mereka karena waktu itu juga kayak sekarang Pak, banyak muncul kesaksian-kesaksian palsu. Banyak waktu itu juga. Artinya orang-orang yang salah, tidak hanya palsu, salah, tapi dia tidak menyadari kalau salah. Ada salah satu riwayat ketika seorang waktu itu melaporkan melihat hilal. Setelah diselidik, punya selidik, ya rasanya terus melihat itu hilal di langit. Lalu setelah diperhatikan
bulu matanya itu ada yang putih, dan itu yang membuat seolah-olah di langit itu ada nampak hilal. Itu ada riwayatnya. Bulu mata putih mengelabui seorang peruqyah. Ini cerita juga banyak. Waktu itu sedang dilakukan kegiatan Ruqyatul Hilal Kementerian Agama di Pelabuhan Ratu. Rombongan para berkumpul di situ, dan waktu itu ketinggian hilal ya belum berumur lebih dari 24 jam. Tiba-tiba ada salah satu antara para peruqyah itu menunjuk, itu hilal. Wah, yang lain bingung, mana mendung begini kok ada yang lihat hilal. Itu percaya itu mustahil, bukan hilal itu. Hilal. Setelah terjadi perdebatan cukup panjang, ditunggu agak lama, ternyata begitu dekat lampu kapal, Pak. Jadi disitulah orang-orang yang tadinya melapor merasa terkejut. Apakah orang itu salah? Tidak, karena dia hanya sekedar mengira. Nah, kalau orang dia sendirian, nggak ada yang lain, nggak tunggu kapal itu dekat, tahu-tahu dia lapor, ya yang akan terjadi klaim-klaim seperti itu. Seperti juga yang terjadi di Aceh kemarin. Di era pertengahan sebenarnya udah ada ini, dan di era modern lebih banyak lagi. Ada Ganjol, Motringham, Maunder, Bulin, Skyper, Doket, Yalo, Sao, Paguel, Ilyas, Leni, Auda. Ini yang muslim malah hanya sedikit. Tapi kebanyakan mereka non-muslim. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada perwakilan dari muslim. Dan bagaimana cara mereka menganalisa dan bisa memiliki teori untuk bisa melakukan kontrol terhadap setiap laporan yang masuk untuk mengidentifikasi apakah itu hilal, ataukah itu salah lihat, ataukah itu memang sengaja berbohong, ataukah hal-hal yang lain. Ada juga halusinasi, ini sangat mungkin juga terjadi. Beberapa kali kita melihat pelapor-pelapor ini memang terhalusinasi oleh apa yang dia hitung. Dia menghitung udah di atas 2 derajat, maka ketika ru'yat yang ada dalam pikiran dan otaknya ini ya hilal-hilal terus, maka itu akan tercipta di pikiran, dan itu akan seolah-olah memang dia melihat itu. Maka ini juga yang dinamakan aspek psikologis, tidak hanya astronomis. Di dalam ru'yat itu ya ada faktor-faktor keilmuan yang lain yang berperan di sana. Nah, di dalam geometri dasar variabel posisi hilal ini nanti kita sepakati sampai jam 11 nih. 11 kemalaman nggak Pak? Oke, salam ya. Jadi variabelnya bentuknya segitiga. Segitiga ini adalah segitiga toposentrik. Kalau nanti ada istilah Pak, toposentrik dan geosentrik. Ini harus paham. Karena di NU itu sekarang banyak istilah-istilah kan Pak. Ada hilal elongasi toposentrik, ada hilal elongasi geosentrik, ada tinggi hilal toposentrik, ada tinggi hilal geosentrik. Nah, real tak namung hilal mati, hilal hakiki. Sekarang tambahan istilah banyak. Ya. Jadi di dalam geometri dasar, di dalam keilmuan tentang visibilitas ini, kalau bulan di atas matahari, maka dia akan disebut sebagai crescent atau hilal. Acuan hilal adalah matahari terbenam. Apa Pak? Matahari terbenam. Guru Syam. Ini kok acuan tinggi hilal. Dihitung ketika matahari terbenam di tempat tersebut. Terus menawi perkara hilal menika sifatnya lokal menapa global. Lokal di tempat itu. Yang pertama adalah yang disebut Arc of Light atau
ini dari tengah bulan hingga tengah matahari di ufuk ini. Jadi ini ditarik sini. Jadi ini yang disebut dengan arc of vision. Arc of vision ya. Ini artinya arc of vision. Lalu yang dari tengah bulan sampai tengah matahari itu disebut arc of light. Arc itu busur, lengkung, lengkung, arc itu lengkung. Karena sudut di langit itu sejatinya adalah sudut lengkung, bukan sudut trigonometri saja, kotak itu. Karena langit itu sejatinya kalau kita lihat dari bumi tempat kita mengamati berbentuk bola. Makanya nanti ada disebut segitiga bola, spherical trigonometry. Jadi sudut di langit itu walaupun ini saya gambar seolah-olah datar, tapi aslinya dia ada nuansa lengkung. Yang naik ini namanya vision, yang miring ini namanya light, dan dari bulan ke bawah tegak lurus ke arah matahari, titik tengah dinamakan das atau delta azimut. Delta itu biasanya istilah untuk beda azimut. Nah ini sekedar mengetahui saja istilah saya astronominya. Tapi yang banyak berkembang di Indonesia itu istilah-istilahnya hanya hilal atau bulan, miring ke matahari namanya elongasi, tegak lurus sampai ufuk mar'i itu namanya irtifa atau tinggi. Kemudian nanti ada jalur bulan sampai bulan terbenam. Di sini ada istilah dua ufuk, yaitu ufuk hakiki dan ufuk mar'i. Bedanya di mana? Nopo sami mawon, nopo benten kita. Dari datanya saja kalau kita kembali ke data tadi, tinggi hakiki 4 derajat 23, tinggi mar'i 4 derajat 57. Beda betul. Berbeda kira-kira 34 menit. Ini 23, ini 57. Maka antara ufuk hakiki dan ufuk mar'i ini akan lebih besar nilainya adalah ufuk mar'i. Tinggi hilal dihitung dari mana? Menurut kesepakatan kita, tinggi hilal itu dihitung dari tengah bulan sampai ufuk mar'i. Apa itu ufuk mar'i? Kenapa matahari terbenamnya di ufuk mar'i? Ufuk mar'i itu adalah ufuk maya, ufuk bayangan yang kita taruh di bawah ufuk hakiki, kira-kira setengah derajat atau 34 menit busur. Kalau 60 menit busur itu 1 derajat. Tapi kalau 34 ya kira-kira hampir setengah derajat lebih. Itu karena hitungan menit-menit di dalam hitungan derajat itu ya seperti hitungan jam itu. 0,5 ditulis 30. Nek 1/4 ditulis pinten? 6/4 niku ditulis 6 pinten? 6/15. 6/3/4 ditulis pinten? 6/4/5. 6,5 ditulis pinten? 6/30. Bisa mungkin bedanipun ya antara desimal dengan per 60-an. 6 ini pun hexadesimal. Itu mengkonversi dari tadi 1/4 jadi 15, setengah jadi 30, telur rapat jadi 45. Itu namanya desimal ke hexadesimal. Heksa itu 6, desimal itu puluhan. Jadi dari perpuluhan
menjadi per 60-an. Biasanya kita sering menggunakan hexadesimal di dalam perhitungan-perhitungan mufalah. Ya nggak beda, sama saja sebetulnya mau dipakai yang mana. Kenapa ada ufuk mar'i ini? Karena ketika matahari terbenam, yang kita lihat terakhir kali cahaya di atas muka air laut tinggal, itu sejatinya nggak di situ, Pak. Aslinya matahari sudah lebih turun. Nah, kenapa kelihatan di situ? Karena cahaya yang dari matahari udah lebih turun itu dibelokkan oleh atmosfer. Ini mirip fenomena kita nyemplungin sendok ke dalam gelas berisi air bening, patah. Sama. Matahari yang sudah berada di bawah ufuk ini terbias oleh atmosfer sehingga seolah-olah masih kelihatan di atas. Maka nilai ufuk mar'i terhadap ufuk hakiki itu bedanya adalah menurut perhitungan para ahli falak 34 menit busur kira-kira setengah derajat lebih dikit. Namun ya, itu ufuk mar'i dan ufuk hakiki. Nah, perbedaan azimut bulan dan azimut matahari dinamakan beda azimut. Nanti akan terlihatkan kalau azimutnya sama berarti bulan di atas matahari. Kalau azimutnya lebih kecil bulan, bulan di kiri matahari. Kalau azimutnya lebih besar bulan, bulan di kanan matahari. Makanya dalam melakukan ru'yah kita harus paham, karena yang bisa kita lihat adalah di mana matahari terbenam, hilalnya belum bisa kita lihat, maka ancar-ancar kita adalah hilal dan hilal. Bulan, ya, mau bilang bulan sama hilal jadi hilal. Bulan di kiri atau di kanan matahari. Ini yang juga akan menentukan bentuk hilal itu sendiri. Kalau hilal sedang di kiri matahari, maka hilal akan miring ke kiri. Kalau hilal berada di kanan matahari, maka hilal akan miring ke kanan. Apa kebalik? Nah, nanti bisa kita lihat bentuknya. Kalau ini bulan ada di mana? Kiri matahari, maka dia miring ke kiri. Kalau nanti bulannya di sini, maka dia akan miring ke kanan. Ini bisa untuk mengetes yang ngaku ya. Coba yang kamu lihat tadi, bulannya miring ke kiri, telentang, atau miring ke kanan, atau tengkurap. Nah, kalau dia jawab tengkurap, berarti yang dilihat bukan koma, bukan hilal, tapi komalia. Mungkin salah lihat dia. Nah, itu yang nanti untuk melakukan tes. Nah, ini bedanya. Saya nggak akan jelaskan ini, nanti saya juga pusing menjelaskan kadang. Ini antara beda geosentrik dan toposentrik. Tapi biasanya saya menjelaskan biasanya macam-macam. Apa itu geosentrik? Geo itu bumi. Geosentrik adalah cara melihat dari pusat bumi. Apa itu toposentrik? Toposentrik adalah cara melihat dari permukaan bumi. Sekarang saya berada di sini seolah-olah berada di pusat bumi. Lalu ada teman saya duduk di atas saya sini kira-kira semeter, seolah-olah dia di permukaan bumi. Loh, mana mataharinya? Mataharinya lampu ini. Kira-kira tinggi lampu ini menurut saya yang di pusat bumi dengan menurut teman saya yang duduk di sini kelihatan tinggi oleh siapa? Oleh yang di pusat atau yang di atas? Yang di pusat. Itu makanya nanti ada istilah tinggi toposentrik dan tinggi geosentrik. Hasilnya jelas nilai geosentrik akan lebih besar daripada nilai toposentrik. Termasuk juga elongasinya. Kalau tingginya tegak lurus itu berbeda, maka elongasinya juga akan berbeda. Kira-kira sama. Besar yang mana? Besar geo atau topo? Geosentrik, karena ada nilai ketinggian tadi yang mempengaruhi elongasi. Nah, di dalam pengamatan hilal ini penting diketahui oleh para peruqyah. Harus paham ada
adanya teori yang mempengaruhi keterlihatan hilal itu sendiri. Dalam hal ini disebut dengan parameter visibilitas. Apa saja yang mempengaruhi hilal bisa dilihat oleh pengamat? Yang pertama, ketinggian hilal. Hitung tadi dari pusat bulan sampai ufuk mar'i. Kesepakatannya itu nih Pak, untuk yang kita tinggi hilal dihitung dari pusat bulan di sini, bukan dari sini, tapi di sini sampai ufuk mar'i yang bawah ini, bukan yang atas. Ufuk mar'i itu berarti memperhitungkan faktor apa tadi? Terjadinya oleh atmosfer apa? Terjadinya pembelokan cahaya yang disebut dalam ilmu cahaya adalah refraksi. Apa Pak? Refraksi atmosfer. Ini mempengaruhi ketinggian benda langit yang mau tenggelam ataupun sudah tenggelam. Posisinya tidak di tempat yang kita lihat, tapi lebih turun ke bawah. Ini namanya faktor refraksi atmosfer. Nah, ketinggian ini bergerak tadi sekitar setengah derajat setiap jam untuk gerak. Yang kedua, beda azimut. Beda azimut itu selisih azimut bulan dan matahari. Contoh soal Pak, kalau saya bilang bulan 260, matahari 270, jangan sebut kiri apa kanan ya, atau atas ya. Bulan 250, matahari 280. Kiri atau kanan? Oh, ini bulan 260, matahari 280. Maka hilalnya di kiri apa di kanan? Kiri. Bulan 280, matahari 280. Atas. Bulan 290, matahari 270. Nah, kayak gitu. Jadi udah paham kalau nilai azimut matahari dengan azimut bulan diperbandingkan, misalnya besar azimut bulan, bulan ada di kanan. Kalau nilainya sama, bulan ada di atas. Kalau nilainya lebih kecil, bulan ada di kiri. Bisa ya, sudah ya. Ini terkait ini loh Pak, azimut itu nilainya dihitung dari utara, muter ke timur 90, muter ke selatan. Selatan tuh gitu. Berikut ya, selatan 180, ke barat 270, kembali ke utara 0 atau 360. Nah, matahari ada di 270, hilalnya kok di 280. Maka yang kita amati di kanan apa di kiri matahari? Kanan. Itu caranya. Karena matahari ternyata juga kalau kita amati tidak selalu terbenam di titik barat. Kadang terbenam di titik 260, 61, 270. Kadang juga terbenam di titik 280, 290, dan paling utara dia terbenam di 293,5 dari titik barat. Ke selatannya juga terbenamnya tidak hanya di titik 270, 260, 250, kadang dia terbenam di titik paling selatan yaitu 246,5. Jadi 23 derajat dari titik barat ke arah selatan. Itu terbenamnya matahari kalau kita ukur menggunakan sudut. Yang ketiga, iluminasi. Iluminasi itu persentase lebar cahaya hilal, sering disebut nurul hilal. Purnama itu
100%. Bulan separuh itu 50%. Hilal mulai bisa diamati minimal 1%. Jadi kecil sekali lebarnya, 1/100 lebar dari bulan. Itu hilal baru bisa diamati. Lebih dari itu ya lebih gampang. Kurang dari itu sangat sulit, perlu alat-alat khusus. Umur hilal dari mulai waktu istimah sampai matahari terbenam. Kalau istimahnya pukul 6, umur hilal kita tadi 12. Bukan tingginya Pak, umurnya. Kalau tingginya memang 6. Istimah pukul 12, umurnya 6 jam. Istimah pukul 00, 18 jam. Bukan tingginya. Kalau tingginya, iya. Yang saya tanyakan umur, karena kita sekarang sedang membahas umur hilal. Menurut Babylon berapa derajat hilal bisa diamati? 24 jam. Kalau diderajatkan berapa derajat minimal? 12. Orang Babylon aja sudah pintar. Hilal baru bisa dilihat ketika tingginya lebih dari 12 dengan mata telanjang. Nah, kalau orang sekarang tinggi 4 derajat bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini produk mata mana? Gitu. Menyalahi sunnah Tuhan. Kalau dia misalnya punya kelebihan pun, kalau terhalang oleh mendung, terus mengaku masih bisa melihat, ini hilal yang mana lagi juga? Ini juga menjadi pertanyaan. Ini kasus yang baru saja terjadi. Ya seperti itu salah satunya. Kemudian lama hilal di atas ufuk. Ini juga menjadi parameter. Lama hilal itu, makin lama hilal itu terbenam, berarti makin tinggi hilal. Gimana? Makin besar umur hilal, makin besar iluminasi. Maka lama hilal di atas ufuk ini menjadi parameter yang penting juga. Nah, hilalnya tingginya 10 derajat. Tadi sudah diberitahu bahwa setiap 1 derajat ditempuh oleh hilal selama 4 menit. Kalau kita hitung rata-rata pergerakan benda langit itu 1 derajat ditempuh selama 4 menit. Bagaimana cara hitung? 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Ada berapa derajat? 360. Kita bisa bagi, berarti setiap jam ditempuh berapa derajat? 15 derajat setiap jam. 15 derajat ini ditempuh selama 60 menit, 1 jam. Gimana? Berarti nanti kalau kita bagi 60 dibagi 15 derajat, 60 menit dibagi 15 derajat, ketemu berapa? 4 menit per derajat. Gimana? Iya, berarti kalau gerak 1 derajat 4 menit. Kalau tingginya 10, maka butuh waktu berapa menit agar hilal terbenam? 40. Karena 10 derajat 4 menit kali 10, berapa jadinya? 40 menit. Itu yang dinamakan lama hilal di atas ufuk. Menawi tingginya 6 derajat, berapa menit hilal terbenam? 24. Ini udah paham kalau yang udah bicara menjawab gitu. Kalau tingginya 20 derajat, berapa? 80 menit. Kalau tingginya 3 derajat atau 2 derajat, 2 derajat 8 menit, sangat singkat. Nah, nanti ada istilah the best time.
The base time itu kira-kira posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya hilal tinggi 12 derajat, itu tadi butuh waktu berapa menit? 12 berapa menit waktunya di atas ufuk? 12 kali 4, 48. Nanti dibagi 3, 48 itu. Atau kita pendekkan saja, tingginya 9 derajat. 9 derajat itu ditempuh lama di atas ufuknya berapa? 9 kali 4. Berarti nanti ada 3 zona. Zona 3 derajat atas, zona 3 derajat tengah, dan zona 3 derajat bawah. Di mana hilal paling mudah dilihat? Secara teoritis, hilal akan bisa mudah terlihat itu bukan serta-merta setelah matahari terbenam hilal masih tinggi 9. Tidak. Jadi kalau ada orang mengaku sebelum guru bisa melihat hilal yang tinggi 9 apalagi di bawahnya, ini patut dipertanyakan. Karena teoritis kita mengatakan bahwa posisi hilal paling memungkinkan dilihat adalah pada posisi yang paling tengah. Jadi kalau tingginya 9, maka dia harus menunggu berapa menit itu? Yang 3 ini dilakukan dulu 3 kali 4, 12 menit. Jadi bisa untuk sholat maghrib dulu kita baru melihat hilal kalau tingginya 9. Karena tidak serta-merta kita misalnya begitu maghrib lalu hilal nongol gitu. Kontras. Nah ini kita nanti akan bicara tentang teori kontras juga. Warna hitam di atas background hitam sulit dilihat ya. Warna putih di atas background hitam gampang dilihat ya. Warna abu-abu agak tua di atas background hitam gampang atau tambah sulit? Lebih sulit? Lebih sulit. Paling sulit adalah warna hitam di atas background hitam. Ini namanya kontras. Bulan yang cahayanya sangat kecil itu backgroundnya adalah apa? Langit. Nah, langitnya masih terang, sementara bulannya sabit itu juga terangnya sangat kecil, sehingga kurang dari terangnya langit. Itu kan sulit dilihat, gitu kan? Iya. Maka nunggu langit ini berubah menjadi lebih gelap dari terangnya hilal. Menikah butuh waktu. Orang Brunei bilang kriteria mereka hilal baru bisa dilihat ketika 10 menit setelah ghurup. Di Malaysia, di Brunei seperti itu disampaikan di dalam perhelatan waktu itu. Mereka nggak mau pakai kriteria yang abal-abal, mereka maunya yang saintifik, bisa diterima oleh sains, ilmu astronomi, ilmiah dan sebagainya. Itu yang terkait dengan lama di atas ufuk terhadap kemungkinan hilal bisa baru di ru'yah. Karena apa? Karena kecuali nanti di atas juga, di bawah ini juga gangguannya atmosfer. Jadi yang paling gampang terlihat adalah ketika posisi hilal di antara 3 itu. 3 atas, 3 tengah, 3 bawah. Mana yang paling gampang? 3 tengah. Mana yang sulit? 3 atas. Kenapa? Karena melawan cahaya matahari di langit. Kenapa 3 bawah tidak? Karena melawan besarnya refraksi atau besarnya hambatan atmosfer, awan-awan, mendung, apa dan sebagainya. Itu sangat potensial di bawah itu. Itu teorinya seperti itu. Karena memang di dalam pengamatan hilal ini ada faktor-faktor yang dinamakan faktor eksternal. Kayaknya serius banget ya ini ya. Betul ya, santai mawar ya. Ini biar saya khawatir terlalu serius nanti. Moga-moga ini bisa dipahami lah. Saya inginnya ya nggak terlalu tinggi bahasanya, biar saya juga bisa gampang menyampaikan. Faktor kondisi langit ini penting. Transparansi langit. Pernah bapak-bapak merisani gunung cerah itu, tapi gunung Merapi itu kok kelihatan buram, ya? Itu tandanya transparansinya rendah.
Kenapa? Pengaruh polusi apa? Kendaraan, polusi udara. Makanya transparansinya rendah. Ini juga ketika kita lihat transparansi ini bisa diatur. Dan uap air di laut ini selalu banyak. Akhirnya seperti kalau kita misalnya tiba-tiba ada banyak sekali apa itu kalau yang di gunung-gunung sering turun itu kabut seperti itu. Kabut yang tipis sekali itu juga sangat mengganggu ketika nantinya berada di barat. Yang kedua, kondisi awan. Kondisi awan ini ada yang awan kecil-kecil, ada yang awan dinamis, ada yang statis, ada yang mudah bergerak hilang, ada yang tetap di situ lagi tebal. Ini juga sangat mengganggu. Suhu ini juga ketika kita mengamati hilal, kalau kondisi suhu misalnya panas maupun tinggi, maka akan banyak uap-uap air yang menghalangi penglihatan kita, termasuk tekanan dan angin ini juga. Angin ini sering juga bikin mangkal. Tahu tadinya awan di sana, gowo ke situ, tahu-tahu ditaruh di tempat hilal, di situ lama banget itu kan pergi-pergi. Kayak dendam gitu rasanya dia. Hujan. Nah, hujan di daerah timur kita tempat rukyah. Apalagi sampai burungnya hilal, ya sudah, kita akan gagal. Asap juga pengaruh ya. Kalau misalnya di sebelah barat ada pabrik, ada pembakaran hutan, ada apa itu juga. Ternyata cahaya di tempat rukyat ini juga membuat rukyat bisa kabur pandangannya, karena Allah oleh cahaya manusia itu. Lagi rukyat kok masuk kue kok kulon maduk ngetan itu lah yo wis marai bruwet matane gitu. Bisa kok marang sokle malah maduk ke tempat rukyat. Ini juga harus dihindari. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan visibilitas siaran yang harus kita pahami juga. Mungkin ada faktor-faktor lain pengalaman dari bapak-bapak sekalian terkait parameter-parameter yang bisa mempengaruhi kegiatan rukyat hilal kita. Tentu parameter yang langsung berhubungan. Tidak kalau misalnya parameternya ada Pak, sangune kurang itu yang mempengaruhi Pak. Niat kali boten kene sangune akeh insyaallah niat itu. Nah, hal lain yang sifatnya misalnya kita harus berwudu, kita harus ada amalan, kita harus apa yang sifatnya kesehatan, banyak makan apa, dan bermakan ya, wortel dan sebagainya. Itu juga itu, pokoknya itu termasuk juga kan. Ya, itu acaranya yang berkaitan dengan masalah apa namanya, kemungkinan kita bisa melakukan rukyat dengan lancar. Nah, untuk yang non observasional ini saya melihat banyak sekali kriteria Pak yang muncul sebetulnya. Kriteria wujudul hilal pernah dengar nggih? Kriteria umur buruk pernah dengar nggih? Kriteria income mabim 234, mabim 364. Imkan rukyat NU 2, Imkan rukyat NU 364. Kriteria Qat'ur rukyat NU 9,9. Kriteria Turki 58. Kriteria 8, kriteria persis dan sebagainya. Itu kriteria yang non observasional. Artinya dia memang berdasarkan kesepakatan saja. Saya gambarkan jadi satu aja di sini kan. Yang pertama, yang dipakai NU dulu biar kita paham. NU untuk mulai tahun 2022 menggunakan kriteria awal bulan berdasarkan Imkan rukyat mabim, yang artinya menjadi nama Imkan rukyat NU 364 geosentrik. Geosentrik itu tingginya belum mencapai 6. Tapi kalau yang toposentrik 6,4 di sini, kalau geosentrik 5,4. Karena tadi kita bahwa orang yang di geosentrik itu akan melihat lebih tinggi. Makanya NU menggunakan kriteria 364-nya itu
geosentrik. Yang artinya toposentriknya cuma 5,4, lebih rendah dari kriteria MABIM yang aslinya ini. Ini tingginya minimal 3. Jadi menurut NU, hilal baru bisa akan diru'yah sehingga tingginya lebih dari 3 derajat dan elongasinya dari matahari ke hilal ini lebih dari 6,4 derajat geosentrik atau 5,4 derajat toposentrik. Contohnya D. D ini sudah memenuhi belum? Nah, menurut NU sudah, karena sudah di atas garis hijau ini. Tapi C sudah memenuhi belum? Belum, karena masih di bawah garis hijau. Katanya NU ini hijau, yang disebut imkanul ru'yah NU. Ada satu lagi namanya ru'yah NU. Selama hilal di atas lengkung merah ini, yaitu lengkung yang berjarak 9,9 derajat dari matahari, maka tidak diperlukan ru'yah. Tidak ada benar maksudnya. Artinya yang dipakai cukup hisab, tidak perlu ru'yah. Ada dua kondisi NU tidak memperlakukan ru'yah, yaitu ketika dia berada di bawah ufuk. Karena di sini sifatnya mustahil ru'yah, sedangkan di atas sini sifatnya qat'ur ru'yah. Qat'ur ru'yah itu pasti bisa di ru'yah. Jadi kesempatan kita ru'yah hanya di batas ini. Karena kalau di sini walaupun ada ru'yah, ia akan tetap ditolak hasilnya. Di sini bisa diterima dengan catatan ia memenuhi kaidah-kaidah syarat fikih dan astronomi. Kedua-duanya tidak bisa hanya salah satu. Walaupun kadang kita hanya salah satu saja. Dengan tujuan demi kemaslahatan. Ini sering terjadi termasuk penetapan awal Ramadan lalu. Nih. Yang kedua, yang untuk NU sabun ya, bisa dipahami ya. NU itu pakai imkan ru'yah tinggi 3, elongasinya 6,4. Tapi ada juga batas yang namanya QRNU atau qat'ur ru'yah, elongasinya 9,9. Asal udah lebih tidak perlu ru'yah. Jadi sekarang NU itu sebetulnya dasar isbatnya itu ada dua, Pak. Yaitu berdasarkan pada ru'yah dan berdasarkan pada hisab. Hisab yang mana? Yang kono QRNU. Dan kemarin itu elongasinya berapa? elongasi kemarin sudah di atas ini garis hijau, sudah memenuhi kriteria. Yang dipermasalahkan laporannya dianggap tidak valid karena orang yang di sana mengatakan mendung, tapi dia mengaku melihat itu yang jadi kontroversi. Makanya hakim agama juga tidak mau menyumpah waktu itu dengan alasan, karena nggak boleh hakim itu sebetulnya alasannya KTP nggak boleh. Tapi karena memang kalau alasannya tidak mungkin itu tidak bisa, karena waktu itu sudah masuk imkan ru'yah, hakim juga salah lagi. Jadi daripada salah dua-duanya dia memilih salah satu gitu, yaitu KTP gitu ya, administratif. Itu yang. Nah, itu teori yang terkait dengan ini banyak sebetulnya. Ada teori Turki, ada teori Danjon, ada teori MABIM lama yang dulu NU hanya pakai ini, asal sudah 2 derajat ya masuk bulan. Makanya karena ya batasnya itu, batasnya 0 mungkin juga banyak yang 0,3 derajat, ya banyak yang lapor lagi gitu. Ya itulah manusia ya. Nah, untuk kasus bulan Ramadan lalu, untuk yang di Eropa, ini posisinya di sini. Ya, ini garisnya. Ini teleskopik. Jadi garis yang dijadikan panduan MABIM 364 sejatinya adalah penglihatan menggunakan teleskop. Batas bawah di sini. Itu sudah dibuat
Geosentrik akhirnya badannya NU juga turun mengakomodir hilal yang lebih rendah pagi. Sejatinya di sini batasnya 6,4 elongasi toposentrik. Oleh Audah dikatakan wilayah yang berwarna ini adalah teleskopik. Di atasnya wilayah bisa dengan mata, di atasnya lagi mudah dengan mata. Kemarin masih di sini, artinya kesimpulannya tidak bisa diruqyah. Secara teoritis loh ya ini saya sampaikan. Baru bisa ya ketika di sini. Tapi posisi di Indonesia paling tinggi di sini. Tapi kenapa geger-geger pada bilang bisa diruqyah? Karena kita memenuhi kriteria mabib, yang artinya kalau sudah di atas tinggi itu dianggap bisa terpenuhi, artinya bisa mungkin diruqyah versi kesepakatan. Nah, posisi aslinya kalau mau sepakat ya aslinya yang asli di sini, tidak di sini. Nah, kalau kemarin hilal akhirnya posisinya di sini dianggap bisa terlihat, maka itu akhirnya ada orang bisa melihat, mengaku. Padahal di tempat itu mendung, yang pakai teleskop aja tidak bisa mendapatkan. Dia pakai mata telanjang katanya sebelum buruk bisa mendapatkan, bisa dia ikuti sampai setelah buruk. Itu yang pakai teleskop itu galeng-galeng kemana? Dan itu pun diketahui oleh hakim yang ada di sana karena mendapatkan laporan dari para petugas di sana bahwa hilal tidak terlihat karena mendung di tempat hilal berada. Makanya hakim di Lokman itu nggak berani menyumpah, bingung alasannya apa. Dia buat alasan administratif. Ini saya yang menceritakan cerita orang yang di sana aja. Kalau ini Pak, nanti hilal memenuhi syarat, elongasinya memenuhi syarat. Ya, ini kan terpenuhi. Logikanya kan semuanya bisa dilihat ya. Ya. Tapi kalau kemudian mendung gitu, Ya. Gimana? Kalau mendung harusnya nggak boleh ada orang lapor melihat, Pak. Ya. Masalahnya ada orang yang mengaku melapor melihat. Ini kan kontroversinya di situ. Sementara yang pakai teleskop berada di tempat yang sama juga tidak mendapatkan. Nah, pelapor pakai mata telanjang mendapatkan. Ini kan jadi kontroversi. Sesuatu hal yang secara logika tidak bisa dinalar. Ini kan harus ada saksi ahli yang bisa menyatakan, oh ya kesaksiannya benar. Tidak hanya mendasarkan pada pengakuan seseorang saja. Berarti anu Pak ya, kalau tinggi hilal sudah memenuhi syarat, elongasi juga memenuhi syarat, tapi ukuran mendung. Nah, Iya gagal Pak. itu yang terjadi kemudian di istimewa. Harusnya. Harus istimewa. Ya. Meskipun elongasinya sudah memenuhi syarat ya. Betul. Oh. Iya. Karena memang kita kembalikan rujukan kepada kaidah fikih, terutama sumul yati wa firuli fakin guma. Ini terminologi fakin guma itu yang ternyata mempengaruhi hasil para peruqyah, itu harus diperhatikan juga. Kalau nggak ada fakin gumanya, mungkin kita bisa bebas menerjemahkan gitu. Tapi ketika ada terminologi fakin guma alaikum fakmilu iddatasakan. Jika terhalang, ia istighfar. Kan mekanismenya seperti itu. Tidak lantasan kita mencari-cari alasan agar tidak istighfar. Ini kita nanti sudah nggak lagi mengamalkan hadis itu. Fa'il rumahnya dicoret saja. Tidak ada fakir. Nah, karena di dalam ketetapan isbat NU itu sebenarnya juga kecuali isbat ini oleh kenampakan hilal, juga oleh adanya istighfar. Itu ada dua, isbat karena hilal dan istighfar. Tambah sekarang isbat karena posisi isab. Itu ya kayaknya kita sedikit lagi ini biar tahu apa-apa. Kriteria ganjong itu saya taruh yang hitam-hitam itu posisi hilal di Lokman yang kemarin ya. Biar kita tes. Menurut Danjon diterima tidak? Kesaksian itu maksud saya. Kita yang menilai semuanya secara ilmiah, ini bukan yang lain-lain secara sains. Diterima tidak? Hitam-hitam itu. Kita nilai dari
Ini loh yang hitam-hitam itu, bukan yang ini. Kalau ini kan hanya contoh, ini yang hitam itu yang hilal Ramadan kemarin. Mengacu pada ini loh, mengacu pada ini. Ini kalau ada orang bersaksi melihat diterima tidak menurut Dajjal? Tidak, Dajjal membatasi 7 derajat. Ruin membatasi 11 karena mata telanjang. Diterima tidak? Tidak, ditolak. Maunder juga mata telanjang membatasi 11. Diterima tidak? Tidak diterima. Ini Yalok bervariasi. Bisa dengan teleskop, mungkin pakai teleskop, bisa mata telanjang, bisa mata telanjang. Nah hilalnya di sini. Bisa nggak salah satunya? Tidak. Teleskop saja tidak. Apalagi mata telanjang. Udah, mudah mata telanjang, bisa mata telanjang, teleskop tidak mungkin. Masuk wilayah mana? Tidak mungkin. Saya bukan berkata atas nama pribadi. Ini menyampaikan ilmu para ahli. Anda yang menyimpulkan sendiri. Hilal Ramadan di mana? Aceh? Ditolak. Ya kan? Kurvanya juga mengatakan Aceh belum masuk wilayah biru. Wilayah biru itu need optical eye. Butuh teleskop. Lalu kalau ada orang ngaku-ngaku pakai mata telanjang mendung kami mengaku melihat hilal, ditolak tidak oleh saya. Ditolak. Ini loh kriteria yang kita bisa lihat. Ini hilal Aceh. Ini rekor dunia yang dijadikan sandaran kriteria 364. Ini rekor dunia terbaru. Juga di sini masih di atas kurva hijau ini. Kalau ini diakui sebagai rekor hilal, itu akan menumbangkan hilal-hilal pakai teleskop. Ini kita malu, masa mata telanjang bisa menumbangkan hilal-hilal pakai teleskop? 5 kategori. Atas izin Allah bisa Pak? Ayo, manusia bisa mendarat di bulan tanpa alat, hanya pakai becak atas izin Allah ya bisa. Gimana? Kan kita harus berpikir logis sana. Seolah-olah itu semuanya kalau sudah dibenturkan dengan atas izin Allah itu terus saing dinafikan itu bukan ngapain. Orang bisa hidup di dalam air. Mungkin buatan Pak. Kan secara sunatullah tidak mungkin, tapi mungkin atas izin Allah. Tapi sinten, nah itu masalahnya. Dende terang. Ini rekor-rekor yang lain. Saya itu nggak habis pikir. Kita mau bermain memecahkan rekor, tapi nggak tanggung-tanggung. 5 rekor kalah telak. Ini rekor itu rekor teleskop loh. Kalah telak oleh rekor mata telanjang. Ini yang saya tidak terima, saya nggak terima. Pokoknya saya harus protes. Kalau nggak protes, nanti akan menjadi sesuatu yang berulang-ulang. Presiden buruk juga bagi kita, bahwa kita seolah-olah dia orang yang bodoh, orang yang nggak tahu masalah seperti itu. Orang-orang lain itu banyak Pak. Ahli falak itu banyak yang pintar-pintar, banyak yang canggih-canggih. Bahkan mungkin teman sebelah itu banyak meminta bantuan dari teman-teman dia. Tapi kadang kita dalam hal seperti ini memang ya harus hati-hati, harus bisa. Tapi kalau semuanya diam, ya kita hanya akan menjadi sorotan publik saja seperti itu, dicemooh, ya dibully dan sebagainya. Maka kita harus ada yang apa namanya ya sedikit vokal. Saya baru kemarin diminta klarifikasi oleh PBNU terkait postingan saya. Ya saya biasa saja. Ya saya menyampaikan bahwa itu bukan atas nama kelembagaan, atas nama pribadi dan sebagainya. Tapi ya tetap saya mohon maaf seandainya ini membuat juga rusuh, membuat juga keonaran, apalagi di tubuh lembaga PBNU dan sebagainya ya. Tujuan saya baik agar NU kedepannya semakin berkualitas, tidak ada laporan-laporan bodong seperti ini. Kalau orang-orang yang melakukan proses itu dipelihara istilahnya, ini akan membuat NU ini kayak menggerogoti diri sendiri. Makanya saya lakukan kegiatan posting-posting itu tujuannya ya bukan untuk mempermalukan tidak, tapi justru untuk kedepannya
RT baik. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, ibunya nggak ada. Ini ya nanti bisa saya beri ininya, linknya kalau udah. Ini bisa diakses Pak di internet. Jadi bapak-bapak bisa cek bulan kapan, apakah ini memenuhi syarat atau tidak, nanti bisa dilihat di apanya. Ya ini yang untuk terakhir kalinya saya sampaikan bahwa sebaik apapun kondisi parameter hilal yang ada dan sebagus apapun alat bantu yang dikerahkan, jika cuaca atau langit diikuti mendung tebal selama pengamatan, maka semua akan membuat nilai visibilitas hilal menjadi nol. Ini yang harus diperhatikan. Jangan kata sudah memenuhi syarat ini ada orang lihat diakui, itu tidak bisa. Ya, itu bapak-bapak dan ibu beberapa hal yang terkait. Jadi saya nggak menyinggung langsung yang kasus kemarin karena khawatir ini dipantau juga karena Facebook saya katanya memang dipantau terus. Ya situ malah yang tak posting yang lucu-lucu sekarang karena dipantau terus. Ya nggak masalah saya dipantau, yang penting subscribe jangan lupa gitu. Oh ya ini Pak, saya boleh sampaikan ini penting ya, jangan sampai kita nanti ini beberapa tulisan ini saya simpulkan sendiri. Dugaan penyebab klaim, moga-moga tidak terpengaruh. Kesalahan identifikasi objek hilal, ya, awan mendung yang menyerupai hilal bisa mengalami halusinasi akibat terobsesi bisa oleh hisapnya atau halusinasi yang lain. Beda maksud dicapung ini ya, yang dimaksud dengan melihat dicapung ternyata adalah bil holding, bil yakin. Jadi dia hanya berdasarkan hasil hisapnya. Kalau hasil hisapnya masuk, maka mendung pun, hujan pun hilal akan terlihat. Ada niatan akan terkenal, ini yang tentunya jangan sampai terjadi. Ada niatan akan terkenal atau ada kepentingan karena diorder dan sebagainya. Ini yang jangan sampai terjadi. Tekanan jiwa ini karena sebuah kepentingan. Ya, termasuk orang-orang yang diutus ini ada tekanan jiwa. Kalau saya akan lapor gimana, udah dibayar. Kalau saya lapor misalnya juga masalah. Ini kan dilematis. Ini juga bisa. Perlu yang tidak memiliki marwah, integritas, kejujuran ya. Karena syarat adil ini nggak bisa Pak dilihat pakai mata telanjang. Ya benar Pak. Itu orang yang adil. Bahkan kesehari-hariannya kan itu pun bukan jaminan bahwa orang itu adil. Ya sekarang tauhid yang eksternal ini dari luar ini bisa saja mempengaruhi. Digunakannya 364 geosentris itu membuat hilal yang menurut Kodet belum bisa terlihat oleh orang dianggap bisa terlihat, yang oleh Kodet dianggap terlihat menggunakan teleskop, oleh orang awam tidak dianggap terlihat menggunakan mata telanjang. Diakuinya klaim kesaksian sebelumnya, dan ini Pak, kita sudah sering mengakui kesaksian-kesaksian yang kontroversi seperti itu, maka itu akan berulang pada periode berikutnya. Orang yang dulu diakui, dia akan kembali berani melakukan klaim, melakukan pengakuan, kesaksian dan sebagainya. Ya, tidak adanya verifikasi atau kontrol di dalam kesaksian. Saya tadi ketika kemarin dipanggil PBNU untuk klarifikasi, saya mengusulkan salah satu hal yang harus dilakukan PBNU adalah melakukan klarifikasi ilmiah terhadap setiap laporan sebelum diisbat. Ini penting karena kita disorot masyarakat sekarang di era digitalisasi seperti ini. Orang-orang udah pada pintar semua, gimana Pak? Kalau sampai nanti ada sesuatu yang kita sembunyikan, orang itu akan mengungkit dan akan ketemu. Daripada seperti itu, yang penting kita harus berani. Kalau memang istiqmal ya istiqmal, tidak kelihatan ya tidak kelihatan seperti itu. Kemudian munculnya istilah hilal syar'i, ya tadi Pak itu kan hilalnya tidak harus saintifik Pak, karena itu untuk masyarakat. Asal itu secara saintifik, misalnya kepepetnya nggak usah kita anggap, tapi secara syar'i bisa digunakan untuk masalah umat. Itu yang saya tidak setuju. Yang syar'i harusnya bil falaki, gimana? Harusnya jangan terus dengan tadi mau untuk kemaslahatan lalu kita menafikan keilmuan nanti akan menjadi presiden buruk bagi generasi yang akan datang. Data-data kita menjadi data-data yang tidak baik, data-data yang salah. Tapi kepentingannya segi masyarakat itu dilaporkan oleh orang yang berani. Nah ini sering dianggap orang yang bisa berani data. Apalagi kalau yang mungkin lapor saya akan lebih diakui betul. Itu Pak Muhammad itu ya ahlinya itu memang kalau dia lapor kemarin dia aja bisa melihat ya sudah memang iya gitu ya.
Tapi apa saya berani? Nah, tidak berani ambil resiko ya, karena memang kondisinya seperti itu. Ya ada positifnya, Al-Quran bisa serasi. Jika tidak banyak pada suasana umat Islam lebih. Negatifnya terkumpulnya data ru'yat yang valid, memunculkan adanya hilal syar'i, ada hilal falaki, adanya mitos kriteria 238 itu bisa terbukti. Bukan 234, 364 itu terbukti dengan mata, padahal itu artinya pakai teleskop. Ya, mungkin opini bahwa hilal itu adalah benda gaib, bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Lalu bukan? Tidak. Hilal itu ya benda fikri, benda falaki, benda nyata yang semua orang bisa melihat. Ya bisa memancing perdebatan publik. Ini Pak yang dikhawatirkan. Walaupun mungkin kalau sudah dikatakan pemerintah bahwa itu adalah putusan yang terbaik, tapi kalau dipikir-pikir ini untuk kalangan-kalangan tertentu, adanya kesaksian palsu atau kesaksian yang sengaja tidak benar, ini bisa berimplikasi pada awal-awalnya ibadah yang kita lakukan ini. Bukan kita menetapkan sesuatu misalnya berdasarkan hal-hal yang salah, ini kan sebenarnya nggak boleh. Nah ini makanya kita juga harus bisa memilih-milih mana yang untuk maslahat, mana yang itu saintifik, dan ini juga sebenarnya kalau kedua-duanya bisa klop, dijauh akan lebih baik sehingga kita ke depannya betul-betul setiap isbat itu tidak memunculkan kontroversi. Nah, matur nuwun, terima kasih, semoga Walah Indonesia semakin maju dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya udah dimundur deh. Nah, Ya Imam Toha yang telah memaparkan kata kaitannya dan pembahasan Imam Royah di tahun 1440 Hijriah, 46 Hijriah kemarin. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka sesi tanya jawab kalau masih ada dari bapak-bapak serta monggo. Sesuai kesepakatan jam 11 tadi. Sampun, betul-betul. Apa besok untuk sesi berikutnya? Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, dan kita ucapkan terima kasih pula pada Bapak Muhtar Kanuddin atas ilmu yang telah disampaikan pada pertemuan pertama kajian Falakiyah Ramadan 1466 Hijriah ini. Kita ucapkan terima kasih pula pada Bapak Ketua Tanfidiyah PJNU Pak Sentul, Pak Profesor Dr. Yanto Aryaum yang telah bersama kita dalam kajian ini. Semoga kedepannya malam Sabtu yang akan datang dan Sabtu berikutnya bisa kita laksanakan dengan lebih baik dan lebih awal lagi. Dan mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul masjid bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tempat sampah, nanti untuk yang sampah sama makanan, asal wonten ada kalau nggih, saya tenginggil tempat sampah yang ada dari luar Jawa. Untuk pertemuan malam Sabtu yang akan datang kita di tempat ini pula. Ya mohon malah bersambung. Nggak bisa lebih awal. Aplikasi dengan WA. Aneh Pak. Turun Pak nggih. Jenjang urut apa nih Pak? Nggih malam Sabtu. Jumat malam. Turun Pak nggih. Turun dereken. Turun. Rumah tangga kan
Nggih, Tolong sami-sami. kanca-kancane di Wah. dirake. Dan Muhammad lah. Muhammad pula lah. Selamat turun, Mas. Iya, iya.